perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, fisabilillah nih ya, itu bagaikan sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 butir dengan 100 biji pada tiap-tiap bulirnya. Dan Allah melipat gandakan lagi bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah itu yang maha luas pemberiannya, yang maha tahu. Ayat 261 ini adalah ayat mutasabihat. Mengapa Allah mengambil perumpamaan ini sebagai biji? Kok bukan misalnya sekeping emas menjadi 700 keping emas gitu ya, 1 gram menjadi 700 gram. Kok tidak misalkan 1.000 rupiah menjadi 700.000 rupiah? Allah itu luar biasa di dalam memberikan perumpamaan. Kalau misalkan Allah itu memberikan perumpamaan sekeping emas misalnya, itu yang tahu emas itu berapa karat murni dan tidaknya itu kan hanya tukang emas. Jadi kita rakyat kecil begini kan tidak bisa tahu. Tetapi kalau perumpamaan ini adalah sebutir biji, siapapun akan tahu hasil daripada tumbuhnya biji itu. Kalau misalkan pelok bagus, kita tanam, kita rawat, kemudian tumbuh menjadi besar, menghasilkan buah yang seperti tadi itu, yang juga di dalamnya ada peloknya juga, terus menerus itu bisa tumbuh. Begitu pula infak kita, kalau kita di dalam fisabilillah tadi itu memenuhi kriteria yang diumpamakan oleh Allah ini, maka hasil itu akan terus menerus. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, karena apa yang kita tanam itu benar, maka kita juga akan terus menerus memperoleh pahala dari apa yang kita tanam itu. Butir atau biji winih ini kalau mentes, kemudian kita tabur di tanah yang subur, kita rawat, kita pupuk, kalau misalkan ada hama kita obati, ini akan bisa menjadi tumbuh yang di dalam ayat lain ini bisa dikatakan adalah menjadi pohon baik. Itu di dalam surat 14 ayatnya 24 dan 25. Ini di sana dikemukakan oleh Allah bahwa pohon yang baik itu adalah akarnya kuat menancap ke dalam tanah, batangnya kuat, kemudian ranting-ranting dan daunnya menjulang tinggi. Yang ini bisa menghasilkan buah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 265 tadi juga dikemukakan di sana bahwa perumpamaannya juga pohon ya, di sana ada pohon kurma dan misalnya pohon anggur. Jadi kewajiban kita kalau memang kita berinfak fisabilillah itu memang pilihannya karena diperumpamakan sebagai biji harus yang mentes gitu Mas Adi. Mentes itu bagaimana? Bisa tumbuh, bisa berkembang. Jadi kalau misalnya tidak mentes atau kopong, itu bagaikan biji yang gabuk. Jadi biji yang kopong yang bisa tidak berkembang, tidak bisa tumbuh. Di dalam ayatnya 264, wahai orang yang beriman, janganlah kamu membuat sedekah kamu sia-sia dengan comelan. Jadi mundomono gitu lah. Wong Jawa itu kalau mengatakan nek wis mene iki aja diundomono, aja diundat-undat. Seperti halnya orang yang membelanjakan hartanya karena ingin dilihat manusia. Nah ini. Dan ia tak beriman pada Allah dan hari akhir, maka perumpamaannya adalah seperti perumpamaan batu karang licin dengan sedikit tanah di atasnya,
lalu turun hujan lebat, maka tinggallah itu gundul, mereka tak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah itu tak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Jadi nek wong Jawa lek ngarani lebu ketiup angin nih, Pak Aseti, lebu ketiup angin. Jadi tidak membekas sama sekali. Artinya apa? Ya hilang begitu saja, tidak tumbuh. Maka dari itu marilah kita belajarkan diri kita sendiri bagaimana supaya kita itu bisa berinfaknya dengan ikhlas, berinfaknya bisa dengan baik, nanti bisa tumbuh sebagaimana oleh Allah diumpamakan bahwa satu butir padi misalnya, kalau ini mentes dan baik kita tanam, akan tumbuh menjadi kisaran 700 kali. Jadi ini bukan matematika. Jadi kita jangan terus kalau Allah memberikan itu terus awake dhewe 1000 dadi 700 ya enggak. Karena apa? Karena diibaratkan biji tadi. Kalau mentes, kalau bisa tukul, kalau bisa tumbuh, dirawat dan seterusnya, itu baru bisa kita dapatkan manfaatnya.